Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajira Sultan. Saya dari kelas PJKRD dengan NIM 200301501056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat tentang pengertian, tujuan, dan prinsip tes, pengukuran, dan evaluasi. Yang pertama adalah pengertian tes, pengukuran, dan evaluasi. Pengertian tes. Cronbach 1960 mengemukakan tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku seorang yang dideskripsikan dengan menggunakan skala berupa angka atau sistem dengan kategori tertentu. Brown F.G. 1970 mengemukakan tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku suatu sampel atau individu. Dan yang kedua adalah pengertian pengukuran. Edwin dan Brown 1957 mengemukakan tentang pengukuran sebagai suatu proses penentuan tingkat kuantitas dari sesuatu. Johnson dan Nelson 1974 mengemukakan tentang pengukuran bertujuan untuk membantu proses evaluasi dengan menggunakan berbagai teknik dan alat untuk mengumpulkan data. Kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai pendapat tersebut adalah bahwa pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang menggunakan alat dan teknik tertentu untuk mengumpulkan informasi secara tepat dan benar. Dan yang ketiga adalah pengertian evaluasi. Evaluasi dan Brown 1957 mengemukakan tentang evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai atau harga dari sesuatu. Johnson dan Nelson 1974 menyatakan bahwa evaluasi lebih penting dari pengukuran. Evaluasi ini pun juga berguna sebagai dasar untuk menilai berdasarkan data yang dikumpulkan. Melalui proses pengukuran, Mathers 1978 menyatakan evaluasi mencakup pengambilan keputusan, penaksiran, penilaian, dan implementasi terhadap proses pendidikan secara keseluruhan. Menurut Verdukel 1980, evaluasi merupakan proses yang sistematis untuk menentukan tingkat tercapainya suatu tujuan. Evaluasi menurut Kendall 1980 adalah suatu proses penentuan nilai atau pengumpulan data yang memiliki makna. Ratna Sayati 1988 menyatakan evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa jauhnya tujuan instruksional telah yang dia capai oleh suatu mahasiswa. Selanjutnya, berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengukuran. Proses penilaian harus dilakukan secara objektif dan diusahakan unsur-unsur subjektif tidak masuk sebagai pertimbangan dalam penilaian. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa evaluasi meliputi kedua langkah di depan, yaitu mengukur dan menilai. Selanjutnya, tujuan dan prinsip tes dan pengukuran dan evaluasi. Tujuan pengukuran dan evaluasi. Scott 1959 menyatakan bahwa pengukuran dapat menggunakan banyak cara, diantaranya adalah menggunakan teks yang tujuannya untuk menentukan status siswa dan tingkat kemampuan. Safrid 1981 dan Verducci 1980 menyatakan tujuan pengukuran dan evaluasi meliputi. Yang pertama adalah diagnosis kelemahan atau kekurangan. Yang kedua, pengelompokan siswa sesuai dengan kemampuan. 3. Mengarahkan siswa sesuai dengan program. 4. Memprediksi tingkat kemampuan. Dan yang kelima adalah menentukan prestasi siswa. 6. Mengetahui kemajuan siswa. 7. Memotivasi siswa. 8. Penentuan kelas. 9. Mengevaluasi efektivitas pengajaran. Dan yang 10 adalah melakukan perbaikan program administrasi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kurikulum.
Selanjutnya, menurut Kendall 1980, tujuan pengukuran dan evaluasi meliputi penentuan status, pengelompokan siswa, seleksi siswa, diagnosis dan bimbingan, serta motivasi yang mempertahankan standar perlengkapan pengalaman pendidikan dan melengkapi penelitian. Pengukuran dan evaluasi dapat memiliki beberapa tujuan tersebut, tidak selalu cocok dengan segala situasi berikut ini. Tujuan pengukuran dan evaluasi yang meliputi, yang pertama adalah penentuan status siswa. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menentukan status kemajuan atau prestasi siswa. Hasil dari pengukuran dan evaluasi ini dapat digunakan untuk menempatkan siswa yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, untuk promosi dari suatu kelas ke kelas yang lebih tinggi atau menaikkan siswa ke tingkat berikutnya. Contohnya, dalam cabang olahraga, sebuah tim sepak bola divisi akan dapat masuk divisi utama apabila tim tersebut menduduki urutan ranking pertama dalam sebuah kompetisi yang diputar selama 1 tahun. Dan yang kedua adalah pengelompokan siswa. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui apakah kelompok tersebut homogen dan heterogen dari beberapa sifat dan kemampuan yang dimiliki. Titik pengelompokan dapat didasarkan pada beberapa macam alasan, dan pengelompokan tersebut didasarkan pada tingkat usia, kondisi kesehatan, struktur tubuh, tingkat dan berat badan, keterampilan, jenis kelamin, minat, dan sebagainya. Pengelompokan ini dapat berfungsi untuk memperbaiki pelaksanaan pengajaran dengan cara melakukan pengelolaan kelompok yang homogen. Pengelompokan dapat cabang olahraga dapat dicontohkan sebagai berikut. Seorang Don yang membina mata kuliah bola voli sebelum perkuliahan berlangsung dalam semester tertentu. Don tersebut melakukan tes awal untuk mengukur keterampilan dasar bola voli yang telah dimiliki oleh mahasiswa peserta kuliah. Titik berdasarkan data yang diperoleh melalui pengukuran tersebut, dosen memutuskan pembagian peserta kuliah menjadi 3 kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan yang mereka miliki masing-masing, baik, sedang, dan kurang. 3. Seleksi. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi siswa dari suatu kelompok. Dalam kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan jasmani biasa dilakukan untuk menyeleksi anggota tim olahraga yang mewakili kelas sekolah. Seleksi siswa ini melibatkan kemampuan fisik, sosial, dan emosional. Contoh untuk kegiatan olahraga pertandingan antara kelas untuk siswa SMA merupakan salah satu sarana untuk melakukan seleksi terhadap siswa yang berpotensi. Di perguruan tinggi, pertandingan olahraga antar fakultas merupakan sarana untuk melakukan seleksi terhadap mahasiswa yang memiliki potensi dan minat terhadap cabang olahraga tertentu untuk dibina yang lebih insentif. 4. Diagnostik dan bimbingan. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan diagnosis untuk mengetahui kelemahan-kelemahan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi. Maka perbaikan remedial dapat dilakukan titik dari hasil diagnosis. Ini kegiatan bimbingan dilakukan untuk membantu siswa titik untuk pendidikan jasmani. Bimbingan diberikan sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh siswa. Sebagai contohnya, berdasarkan pengukuran dan evaluasi yang telah dilakukan, maka diperoleh data beberapa mahasiswa program studi pendidikan olahraga semester 1 lemah dan dalam mata kuliah renang. Dari data tersebut disusun suatu program untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam renang. 5. Motivasi. Hasil tes yang diumumkan kepada mahasiswa diharapkan akan dapat membangkitkan memotivasi mahasiswa untuk berprestasi yang lebih baik. Titik dengan mengetahui hasil yang dicapai, mahasiswa memperoleh nilai rendah diharapkan akan lebih memacu diri untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi. Titik bagi mahasiswa yang memperoleh nilai tinggi diharapkan dapat mempertahankan prestasi yang dicapai bahkan kalau dapat ditingkatkan. 6. Mempertahankan standar. Pengukuran dan evaluasi dapat berguna untuk mempertahankan standar penampilan yang diharapkan mahasiswa. Pengukuran dan evaluasi tidak hanya sekedar digunakan untuk menilai mahasiswa, tetapi dapat juga untuk melihat sampai sejauh manakah keberhasilan pengajaran telah tercapai. Titik dengan demikian bukan hanya menyangkut tentang materi apa saja, tapi
dievaluasi, melainkan proses pengajarannya pun harus dievaluasi secara cermat. Evaluasi harus dilakukan dengan pengorganisasian yang baik dan cermat agar kegiatan yang dilakukan lebih efektif. Dan yang ketujuh adalah melengkapi pengalaman pendidikan. Hasil evaluasi berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan perbaikan titik berdasarkan hasil yang diperoleh. Dosen dapat belajar tentang dirinya dan tentang kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, dosen tidak hanya mempelajari tentang mahasiswa saja, melainkan juga dapat menentukan informasi yang berguna bagi dirinya maupun mahasiswanya. Pengalaman yang diperoleh tersebut penting sekali, artinya untuk melengkapi pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Pengalaman tersebut dapat berupa pengguna metode mengajar atau aktivitas lain yang berguna bagi mahasiswa. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Di sini prinsip-prinsipnya diantaranya adalah terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama program pengukuran dan evaluasi sesuai dengan filsafat hidup yang pendidikan. Pengukuran harus dilakukan secara objektif, evaluasi dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah proses belajar mengajar. Prinsip kontinuitas, prinsip menyeluruh atau komprehensif. Pengukuran dan evaluasi harus dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Dan yang terakhir adalah hasil dari pengukuran dan evaluasi harus diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik, dan psikologinya. Baik, itulah tadi yang dapat saya presentasikan dari PowerPoint yang sudah saya buat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini, saya dapat mengetahui tentang pengertian teks, pengukuran, dan evaluasi suatu teks. Baik dalam pengertian evaluasi yang memiliki beberapa pengertian serta keterampilan yang memiliki banyak fungsi bagi kehidupan kita. Baik, itulah tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.